Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian semua berada. Semoga hari ini kalian dilancarkan segala aktivitasnya dan selalu diberi kesehatan. Ya kawan Flora, kali ini kita mau update ini ya, waru variegata kita atau Hibiscus tiliaceus variegata yang mungkin ini akan jadi maskotnya Markas Flora ya, karena dari awal video kita ambil video untuk Markas Flora. Ini adalah tanaman pertama yang kita publish. Jadi umur tanaman ini sekarang sudah memasuki umur 8 bulan dari stek ya, dari stek batang. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Nah, ini perbandingannya, ada korek nggak ya? Enak kalau perbandingannya itu korek. Nah, maaf ini lagi kurang fit ya, agak batuk jadi agak terganggu sedikit. Cuma ya tidak menghalangi bagi aku untuk berbagi informasi kepada kawan Flora. Nah, kondisinya sekarang sudah seperti ini, dan ini aku tanam di semi ground ya, semi ground di polybag ukuran besar ya, ukuran berapa nih, 5 kilo. Nah, ini pun juga akar-akarnya sudah mulai menembus ya. Nah, di sini kita akan merapikan ya, merapikan sedikit sambil nanti kita akan cek perakaran. Nah, ini kita buang dulu. Buang dulu perakaran yang over ini. Tujuannya adalah biar akar yang di dalam itu bisa lebih maksimal, terus juga biar nanti nggak merusak polybagnya ya, biar polybagnya masih bisa kita gunakan lagi ketika ini nanti kedepannya, entah kita akan full ground dia atau akan kita tetap dengan cara seperti ini sampai dia nanti bisa pindah ke dalam pot dangkal ya, atau pot ceper. Oke, kondisinya kurang lebih seperti ini. Untuk ini percabangan juga udah rapat, cukup rapat ya, dan ini ada sebagian kawat yang udah mulai kemakanan nih, contohnya aku tunjukin. Nah, kalau ini kita biarkan, ini nanti akan menjadi kendala ya untuk kita. Satu, nutrisi akan terhambat kalau sudah kemakanan begini. Terus yang kedua juga nanti pelukannya akan lebar, dan itu proses menutupnya lama, seperti yang berapa bulan lalu ya. Ini bulan 5 kita publish update-nya kemarin di bulan 1 berarti 4 bulan selisihnya. Nah, ini kita lukain kemarin ya, kita lukain dan ternyata ini pun lambat menutupnya kan. Nah, apalagi kalau yang begini nanti akan menyusahkan kita. Nah, di sini sekalian kita akan melakukan pemangkasan atau pembuangan bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Tujuannya supaya nutrisi biar tetap terfokus pada bagian yang kita butuhkan. Biar lebih enak kita kurangin dulu daunnya ya, jadi kita bisa lihat nanti bagian mana yang akan kita rawat dan bagian mana yang harus kita buang. Ini mohon maaf juga agak goyang ya videonya, karena kebetulan tripod aku entah di mana ditaruh sama orang rumah ya, mungkin mereka gunakan, terus taruhnya di mana juga nggak tahu. Orangnya juga pada nggak adaan, lagi ada aktivitas di luar. Jadi ya tetap kita harus
kita buang dulu daun-daun, kita cuma sisakan yang di bagian ujung biar apa ya, tujuannya satu, kita membuka dimensi dulu ya, kita buka dimensi biar kita bisa lihat nanti arah rangka atau pengawatan lanjutan yang akan kita lakukan. Oke, karena nggak ada tripod, jadi mungkin kali ini aku cuma ambil video ini cuma sampai proses pemilihan percabangan ya, nanti untuk proses selanjutnya wiring dan pengarahan ranting itu aku skip videonya karena memang nggak ada ini. Nanti aku akan tampilkan di shot aja kali ya, hasil setelah aku lakukan pengawatan. Jadi yang kita ambil kali ini hanya pruning aja ya, pruning. Mau lepas kawat pun juga kayaknya susah kalau cuma pakai satu tangan. Jadi kondisinya seperti ini umur 8 bulan dan mungkin teman-teman juga bertanya kok lambat ya. Berdasarkan hasil pengalaman aku di tempat aku ini, entah itu berlaku untuk teman-teman yang lain di luaran sana atau di daerah Samarinda ya, cuma berdasarkan pengalaman aku memang pertumbuhannya waru varigata ini tidak secepat waru biasa ya, atau waru jenis apapun yang dia waru biasa yang bukan varietas varigata itu jauh lebih cepat, jauh lebih subur. Atau bisa jadi karena aku sudah lakukan pengawatan ya, jadi aku buat pola meliuk karena memang mau ke training jadi informal upright ya, atau tegak berliku, yang membuat nutrisi dari suplai nutrisi dari akar ke jaringan di atasnya itu agak terhambat. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Ini akan kita lihat yang mana yang akan kita ambil, atau coba ya pelan-pelan. Kayak agak repot kalau nggak ada tripod ini. Satu tangan harus memegang ponsel, sedangkan yang lainnya harus berusaha membuka. Tapi kita akan coba pelan-pelan. Oh, kelilit kawat, berarti ini kawat yang ini kita buka dulu. Berarti bisa sampai pembukaan kawat ya, ini pembukaan kawat. Nah, untuk proses selanjutnya nanti aku akan buatkan video shot aja ya. Oke. Masih terkunci. Nah, ini kemarin juga tambahan juga untuk kawan Flora yang memang belajar atau sedang menggemari bonsai ya, untuk proses pengawatan itu kita usahakan agar tidak saling menindis ya. Kemarin itu memang karena kondisinya buru-buru, pengen ngerjain kerjaan yang lain, jadi disempatin aja, akhirnya ngawatnya ya salah-salan. Nah, ketika kita mau pembukaan kawat atau pergantian kawat, ada bagian-bagian yang harusnya menurut kita belum waktunya, mau nggak mau kita buka karena ini ya terhalang dengan pengawatan kita yang salah. Nah, next aku akan buatin video atau tutorial ya, cara melakukan pengawatan yang benar. Dan yang ini mohon maaf, yang ini adalah cara pengawatan yang tidak benar atau tidak dianjurkan. Sebenarnya cara pengawatan itu bebas sih mau bagaimana, cuma
kita kan melihat prospeknya ke depan. Jadi ketika seperti ini itu akan menyusahkan kita ya ketika kita membuka kawat atau kita mau melakukan pergantian kawat. Tuh dia kehalang sama kawat yang ini, jadi kawat yang gede itu, kawat tulangan gedenya kita nggak bisa buka langsung. Oke, nah akhirnya bisa kita buka. Bismillah. Nah, kalau udah kebuka kayak gini kan udah enak nih kita ngelihatnya. Next kita akan turunkan ininya, plastik polybagnya. Kita akan cek perakaran sekalian. Kalau memang bisa kita garap, kita garap. Tapi kalau memang belum bisa digarap, akan kita biarkan kembali. Jadi untuk teknik training bonsai ini macam-macam ya, masing-masing punya style atau gaya tren masing-masing ya. Ada yang mereka ketika buang atas wajib juga buang bawah. Ada juga yang melakukannya bertahap dengan tujuan mungkin untuk mengurangi tingkat stres dari tanaman supaya nggak terlalu stres. Tapi itu semua kembali ke jenis tanamannya ya kawan flora. Jadi masing-masing ID tanaman itu nggak bisa kita sama ratain perlakuannya. Ada yang menuntut khusus kalau kamu gerak atas aja dulu, bawah jangan, atau gerak bawah aja dulu, atas jangan. Itu seperti contohnya ID-nya Hokianti ya, Hokianti atau Carmona microphylla. Itu dia nggak bisa kita lakukan berbarengan, jadi harus gantian. Jadi kalau misalnya teman-teman atau kawan flora mau garap akarnya, ya akarnya dulu, atasnya jangan digerak. Begitu pula sebaliknya ketika kawan flora mau melakukan pergerakan di bagian atas, maka akarnya jangan digerak karena dia pasti stres dan kemungkinan besar mati atau ya seminim-minimnya dia akan stuck pertumbuhannya. Nah, ternyata akarnya seperti ini ya kawan flora. Kita buka dulu dimensi akar. Oke ya, alhamdulillah akar sudah memutar ya. Karena kalau kawan flora sempat nonton video aku di video pertama dan kedua, pertama ya khususnya video pertama dari sancang waru ini, bagian belakang ini nggak ada akar sama sekali. Dan sekarang alhamdulillah setelah 8 bulan penantian dan perawatan, maka dia sudah tumbuh. Nah seperti ini dulu bagian yang kosong, tidak ada akar sama sekali, sekarang udah ada. Waktu itu aku kurangin akar yang ini ya, akar dominan ini ujungnya aku potong, jadi aku pelihara cuma 2 akar ini. Dan 2 akar ini pun dulu sama besarnya, cuma sebesar ini. Jadi di bulan ke-4 ya, Januari tadi, dia ukurannya masih segini dan sekarang udah segini. Untuk di belakang yang tadinya cuma ada sebesar ini di bulan Januari, sekarang udah segini, alhamdulillah. Berarti pertumbuhannya cukup baik ya kawan flora. Oke, nah untuk akar aku rasa belum perlu kita gerak ya, ataupun kalaupun kita gerak mungkin di bulan depan ya, kita akan coba stop pertumbuhan akar yang ini. Kita akan ini dan ini ya, kita akan stop. Kita akan berfokus pada 4 akar ini. 4 akar ini akan kita fokuskan, 1 yang belakang, 2,
3 dan 4 itu akan kita fokuskan. Karena apa aku ambil yang ini dulu, karena dari bentuk ininya ya, bentuk rangka yang kita buat sendiri atau gerak dasar sendiri, di sini ada percabangan 1, 2, dan 3. Jadi dimana ada percabangan, di situ wajib ada akar di bawah percabangan, dan akarnya harusnya dominan ya, atau lebih besar. Nah di sini kan kelihatan nih akarnya ketinggalan ya, karena memang waktu itu yang dominan memang yang depan ini, kaki depan yang dominan, sedangkan samping dan belakang malah nggak ada waktu itu ya. Oke, jadi sampai sini perakaran untuk sementara kita tidak ganggu gugat dulu, biar aja dulu dia. Nah, kita akan merapikan bagian atas sekarang. Karena peralatan ini mohon maaf agak lama ya durasinya konflora, karena memang yaitu tadi repotnya kita cuma bisa mengerjakan dengan satu tangan. Nah di sini kita akan mengeksekusi bagian ini. Karena apa, kenapa ini kita buang, karena ini jaraknya terlalu dekat dengan batang utama, jadi akan kita buang. Dan ini juga masih jaraknya terlalu dekat ya, cuma karena ini ada temannya di sini, jaraknya kurang lebih sama dan dia dekat dengan ini, maka ini akan kita rawat dulu sambil dia narik ini ya, ngejar proporsi percabangan ya, dahan. Jadi lengan pertamanya harusnya kan lebih besar. Nah, sementara di sini posisinya lengan keduanya yang lebih besar, karena memang waktu itu ini baru tumbuh dan aku biarin ngejar. Jadi untuk sementara ini kita biarkan los dulu, tidak akan kita utak-atik. Yang ini aku rasa size-nya udah cukup ya, karena idealnya itu dia minimal setengah dari ukuran batang utama, dan ini sudah hampir sama malah ya, ini 3/4, mungkin 3/4 ya, 3/4 dari batang utama. Dan kalau ini kita biarkan tumbuh terus, nanti dia akan mengganggu pertumbuhan yang lain akan lambat. Jadi ini kita akan eksekusi kita stop pertumbuhannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita buang. Oke, dan ini nanti yang akan kita rawat, dua ini akan jadi terusan ke sini, ini akan jadi pecahan ke atas. Nah jadi ini adalah masuk ke step kedua ya. Step pertamanya ini dari batang utama masuk step 1, ini masuk step 1, dan ini dari step 1 masuk ke step 2. Ini step 1 masuk ke step 2. Dan ini kita akan cari terusan mahkota. Nah, terusan mahkota idealnya harus di depan ya kawan flora. Jadi kemarin itu kita berharap di sebelah sini agak turun dikit ya, dia harusnya tumbuh, tapi ternyata yang tumbuh malah turun banget, terlalu dekat, jadi aku nggak ambil. Jadi kita biarkan ini besar, ini membesar. Kita akan jadikan ini sebagai terusan mahkotanya nanti. Dan di sini pun juga aku rasa untuk ukurannya sudah cukup, cuma dia belum berkayu ya, jadi kita biarkan dulu. Nanti kalau dia sudah berkayu ya, baru kita akan eksekusi. Nah 1, 2, 3 ini kita mau ambil untuk ini, bisa nggak ya, untuk tangan selanjutnya ini ke sini, kita akan tarik ke sini. Ini bisa lah ya, ini bisa kita rawat aja, kita rawat.
Oke, dan nanti next kita selanjutnya kita akan masuk ke pengawatan. Nah, karena tangannya cuma satu yang bisa berfungsi mengerjakan, yang satunya memegang handphone atau ponsel ya, jadi kita nggak bisa lakukan sekarang. Jadi update-nya kali ini aku cukupkan sampai sini. Jadi untuk kawan Flora yang mengikuti channel ini dari awal ya, channelnya Markas Flora dari awal, ini adalah tanaman yang awal kita post ya, dengan judul apa ya kemarin, perdana dari Markas Flora 2000 Piret 2024. Nah, ini tanamannya sudah seperti ini. Oke, next kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Untuk pengawatan nanti aku buatkan di short aja, aku tampilkan di short. Jadi kalau kawan Flora penasaran setelah pengawatan nanti dia jadinya seperti apa, silahkan nonton di shortnya Markas Flora ya. Oke, video kali ini aku cukupkan sampai sekian. Semoga dari apa yang aku sampaikan ada manfaat yang dapat kawan Flora ambil. Tetap semangat dalam berbudidaya, karena satu tanaman darimu ada 1 juta manfaat bagi alam sekitarmu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam lestari, salam budidaya, dan salam Markas Flora Samarinda. See you next video.